sikap duduknya yang baik, tidak lagi lari-lari, tidak lagi jalan-jalan. Sikapnya yang baik, duduk tenang. Oke, kita mau memulai ibadah kita. Kita mau nyanyi lagu Bapa Ku Datang Padamu. Semuanya nyanyi ya. Persiapkan hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga kami boleh mendengarkan setiap firman-Mu juga dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sekarang Ibu mau anak-anak semua berdiri. Kita mau nyanyikan lagu Yesus Sayang Semua. Yesus
mendengarkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami boleh mengerti, memahami apapun yang akan kami dengarkan hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul Diam, Tenanglah. Nah, dari judul ini ya kita tahu bahwa Tuhan ingin mengajarkan kepada kita bahwa tenang ya. Nah, anak-anak juga begitu ya. Anak-anak kalau di sekolah ketika ribut tuh, nah gurunya bilang, ayo anak-anak tenang ya, diam gitu ya. Udah biasa itu ya, udah biasa kalau di dalam kelas itu seperti itu ya. Nah, mengapa hal itu harus disampaikan? Nah, oke. Sebelum itu kita akan membaca bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Nanti Bu Tias yang akan membacakan untuk kita semua. Ya, di dalam Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Ya. Di situ dengan judul Angin Ribut Diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan dalam perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, jadi dari pembacaan ini ya anak-anak kita mau melihat ya, sebuah peristiwa ya, di mana ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya ya sedang bertolak ya, dari satu pulau. Nah, dan ketika mereka ada di perahu itu terjadi angin yang begitu besar. Ya, dikatakan di situ topan. Nah, ketika angin itu mulai menggoncang perahu mereka ya. Ketika air sudah mau masuk di dalam perahu mereka, mereka mulai takut ya. Wajar ya sebenarnya kalau kita melihat, kalau ketika kita lagi di dalam perahu ya, kalau ya belum pernah naik perahu ya mungkin masih mengimajinasi seperti apa ya. Tetapi kalau orang-orang yang pernah naik perahu ya, ketika ada angin ya yang kencang dan air sudah masuk di dalam perahu, itu pasti ada rasa takut di dalam dirinya gitu ya. Tetapi Yesus ya
mengajarkan bahwa jangan takut, tenang. Karena ketika kita merasakan tenang, ketika kita dalam posisi tenang, maka akan mudah untuk berpikir. Ya. Jadi ketika murid-muridnya mengalami ketakutan, wah bagaimana ini, sebentar lagi ini nanti perahunya akan tenggelam nih, bagaimana kita ini? Ya. Mereka mengalami ketakutan yang luar biasa ketika mereka mengalami sesuatu yang mungkin belum mereka pernah alami. Ya. Atau mungkin ada mereka yang sudah pernah mengalami hal tersebut, tetapi ketika itu terjadi lagi, akan mengalami perasaan takut kembali. Nah, jadi ketika hal itu terjadi, ketika peristiwa itu terjadi, ya, ketika angin ribut yang kencang itu melanda orang-orang yang ada di perahu itu, ya mereka ketakutan, walaupun di situ ada Yesus, tetapi tetap mereka mengalami ketakutan. Nah, dari pembacaan ini, dari kisah ini, ya kita mau diajarkan bahwa ketika kita ada di dalam Yesus, ketika kita hidup di dalam Yesus, jangan takut. Ya, walaupun kita akan mengalami ketakutan, ya, kegelisahan, kekhawatiran, tetapi ketika kita hidup di dalam Tuhan, hidup di dalam Yesus, kita diajarkan oleh Tuhan tenang. Karena kenapa kita harus tenang? Karena kita ada bersama dengan Yesus. Karena apa? Karena Yesus ada bersama dengan kita. Jadi kita harus tetap tenang. Nah, ketika kita tenang, ya kita bisa berpikir, ya, kita bisa lebih fokus. Yesus menginginkan orang-orang pada saat itu, murid-murid pada saat itu tenang. Karena Yesus ingin mereka berpikir, di sini ada Yesus. Mengapa kita harus takut? Badai sebesar apapun yang terjadi dalam hidup kita, ada Yesus. Tenang. Jangan takut. Ya. Nah, ketika anak-anak di dalam kelas gitu ya, ketika gurunya sedang menyampaikan materi, ya sedang menjelaskan, dan gurunya berkata tenang. Karena apa? Karena gurunya pengen, ya gurunya ingin anak-anak itu bisa fokus melihat, ya, mendengarkan apa yang sedang disampaikan, apa yang sedang diajarkan oleh guru-guru. Begitu juga dengan Yesus pada saat itu. Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk tenang, agar mereka tahu bahwa di situ ada Yesus. Yesus ingin mengajarkan kepada mereka bahwa di dalam Yesus tidak perlu takut. Guru-guru menyampaikan kepada anak-anak supaya tenang, karena guru-guru ingin anak itu bisa mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh guru, sehingga tidak ada yang terlewatkan, sehingga apa yang disampaikan boleh didengarkan dengan baik dan bisa dimengerti, dipahami, sehingga ketika gurunya menanyakan, ya ketika memberikan ulangan, anak-anak bisa mengerjakan dengan baik. Ya. Ketika kita tenang, ya anak-anak bisa tenang, duduk dengan diam, tenang, ya maka apa yang disampaikan oleh gurunya lebih mudah tersampaikan. Karena apa? Kita sudah dalam keadaan tenang, sudah siap menerima pelajaran. Begitu juga dengan kehidupan kita sehari-hari. Tuhan ingin mengajarkan saya sebagai guru, anak-anak sebagai murid, kita semua mengajarkan untuk tetap tenang. Karena apa? Karena ada Yesus bersama dengan kita. Ketakutan apapun, kekhawatiran apapun tidak akan bisa mengganggu hidup kita. Karena apa? Karena kita tahu bahwa kita ada di dalam Yesus. Jadi anak-anak, hari ini kita diajarkan oleh Tuhan untuk tetap tenang, untuk tetap tahu, untuk kita tahu bahwa kita tidak pernah sendiri. Kita memahami bahwa kita tidak pernah sendiri.
ada Tuhan yang bersama dengan kita, ada Yesus yang selalu bersama dengan kita. Jadi tenang. Ya. Ketika Bu Tias diberikan tema ini, diam, tenang. Bu Tias merenung. Iya, ketika kita bertenang, ya, ketika Bu Tias tenang, Bu Tias bisa berpikir. Ya. Nah, anak-anak juga begitu. Ketika anak-anak tenang saat belajar, ya, anak-anak akan lebih fokus untuk berpikir. Ya. Murid-muridnya diajarkan oleh Tuhan tenang, supaya mereka bisa berpikir, ya, bahwa mereka tidak sendiri, bahwa ada Yesus di situ. Ya, jangan seperti orang yang tidak percaya, katakan dalam firman Tuhan. Ya. Mari anak-anak, kita semua belajar untuk percaya kepada Tuhan, tetap tenang, ya, dan fokus, ya, kepada apa yang ada di depan kita. Ya. Fokus, ya, kalau anak-anak di sekolah fokus belajar, tenang ketika disampaikan materinya, tenang ketika pelajaran sedang dimulai atau sedang berlangsung. Ya, agar apa? Agar kita bisa berpikir dengan baik, agar apa yang disampaikan bisa kita terima dengan baik. Ya. Jadi mari kita bersama-sama belajar bahwa tetap tenang di dalam hidup. Ya. Tidak peduli mungkin teman ini ribut, teman yang kanan kiri semuanya ribut, ya. Kalau kita memilih untuk tenang, ya, kita memilih untuk tetap fokus dalam kita belajar, maka kita akan lebih daripada mereka, gitu ya. Lebihnya bagaimana? Kita lebih paham apa yang di guru sampaikan, ya. Sehingga ketika ada ulangan atau apa, kita masih ingat, oh iya dulu guru saya pernah menyampaikan ini. Itu keuntungannya, itu manfaatnya ketika kita tenang, ya. Jadi di dalam kelas maupun dimanapun, mari kita belajar anak-anak untuk tetap tenang, ya. Karena kita percaya bahwa ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Tenang, ya. Wah, sesulit apapun kita belajar, kita punya Tuhan Yesus, ya, yang selalu bersama dengan kita, yang menolong kita setiap hari. Oke, anak-anak, demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar firman-Mu. Ajarkan kami untuk tetap tenang, ya Tuhan, agar kami bisa berpikir dengan baik, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.